Hai guys, Bitcoin tiba-tiba naik dari tadi pagi. Apakah kita akan melihat yang namanya Santa Rally menjelang liburan Natal dan Tahun Baru? Itu yang akan kita bahas. Dan ada juga berita terbaru daripada SBF yang katanya akan diekstradisi ke Amerika Serikat. Ada juga informasi lainnya. Dan nama saya Kelvin, saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu Bitcoin di time frame daily. Untuk di time frame daily-nya, untuk kemarin hari Senin tidak terlalu baik ya teman-teman. Close dalam posisi merah, itu sempat turun sampai ke 16.261. Tapi sekarang tadi pagi dimulai dengan kenaikan yang cukup lumayan sampai ke 16.886. Kita lihat kalau indikator di time frame 1 hari, kemungkinan RSI mau ke daerah 50. Di sini retest. Kalau misalnya gagal klaim di atas 50, maka dia akan bearish. MACD dalam posisi crossover ke bawah, jadi bearish. Ini juga market cipher dan money flow-nya juga dalam posisi merah. Jadi secara harian dia bearish, tapi untuk time frame 4 jamnya menurut saya bullish. Jadi secara jangka pendek itu bullish. Ada bullish divergence yang terbentuk di sini. Jadi ketika harga itu turun dari sini ke sini, maka RSI-nya itu naik ya, naik. Jadi ini menunjukkan ada buying pressure di daerah sini 16.280-an. Tadi pagi naik sampai ke 16.800-an. Di MACD-nya juga ada MACD crossover ke atas dan sekarang lagi mengarah ke atas, jadi secara jangka pendek akan naik. Dan di market cipher juga ada bullish divergence dan green dot. Kira-kira target harganya berapa? Kita akan lihat. Kalau berdasarkan Fibonacci, kita tarik dari sini swing high ke swing low-nya itu, maka targetnya itu adalah ke 38,2 di 17.070, dan ada yang namanya imbalance, yaitu di kotak warna merah ini, yaitu di antara 17.092 sampai ke 17.300-an. Ada juga supply zone yang ada di sini. Kalau misalnya cukup kuat, maka dia bisa dibawa ke sini ke 17.500-an. Oke, jadi itu adalah beberapa targetnya. Kemungkinan kita bisa ke 38,2-nya, 17 ribuan. Itu adalah daerah terdekatnya. Sangat mungkin bagi harga Bitcoin untuk ke sana ya. Kalau kita lihat untuk ininya, secara likuidasi daripada orang-orang yang main futures, ini total likuidasi short itu cukup banyak ya, 314. Ini yang data kemarin ya. Jadi banyak makanan yang ada di atas itu sampai ke 18 ribuan, tetapi kemungkinan bisa sampai ke 17.500. Kalau kita lihat pusat-pusatnya di sini, makanan kurang banyak di bawah, jadi menurut saya bisa akan ada pergerakan ke atas kalau kita lihat daripada chart yang ada di sini ya. Jadi harga akan dibawa ke atas untuk melikuidasi orang-orang yang nge-short ya. Jadi orang-orang sudah banyak yang nge-short karena sejak dari sini kita lihat ini dalam posisi bearish sekali. Jadi orang-orang banyak yang nge-short, ternyata di trick whale dibawa ke atas ya. Oke, kita akan lihat pergerakan harga selanjutnya, tetapi menurut saya bullish secara jangka pendek saja ya teman-teman. Oke. Ini ada informasi terbaru daripada SBF ya. Nah, dia benar-benar tidak terbayangkan sebelumnya di pengadilan melihat kejadian ini. SBF bergetar dan memohon agar kepada pengacaranya untuk membawa dia diekstradisi. Ya, ada event misterius yang terjadi selama weekend kemarin yang mencegah ekstradisi tersebut ya. Saya berpikir apakah itu ya. Dan kita lihat kalau beritanya bahwa SBF akhirnya disetujui untuk diekstradisi ke Amerika Serikat dan akan mencapai ke Amerika Serikat malam ini atau besok ya. Dua sumber telah memberikan informasi kepada Fox News bahwa dia akan dilepaskan karena dibantu dengan ada prasyaratnya yang pengacaranya buat dengan prosekutornya sebagai ganti untuk menyetujui ekstradisi tersebut ya. Ben Armstrong tidak berhenti, kita masih memiliki berbagai
uh, surprise kepada Sam, apakah dia akan stay di US atau di Bahamas. Permainan catur ini belum selesai ya. Jadi masih ada kejanggalan dan masih belum benar-benar dihukum ya. SBF ini masih belum dibuka siapa-siapa saja yang berada di balik event yang sangat merugikan banyak orang ini. Saya akan update terus mengenai hal ini ya. Teman-teman tunggu saja di video-video berikutnya. Oke, ada berita terbaru yang membuat fundamental kripto itu semakin kuat ya, khususnya di Ethereum dan Layer 2. Visa itu memiliki visi bahwa suatu hari orang-orang yang menggunakan kripto itu bisa menggunakan autopay ya. Jadi sistem pembayaran otomatis untuk membayar ininya, tagihan-tagihan bulanannya. Sistem pembayaran otomatis untuk tagihan ini sangat umum di perbankan tradisional, dan Visa ini telah memberikan proposal untuk melakukan servis atau jasa yang serupa menggunakan teknologi blockchain ya. Suatu hari pengguna kripto akan bisa menggunakan wallet kriptonya yang mereka simpan sendiri untuk membayar listrik, biaya telepon, dan lain-lain ya. Mereka akan menggunakan wallet kripto ya, yang dibangun di atas Ethereum, dan mereka juga menyebutkan bahwa mereka akan menggunakan yang namanya Starknet ya. Jadi Starknet ini merupakan salah satu solusi scaling layer 2 daripada Ethereum. Starknet ini juga sedang lagi membangun, lagi awal-awalnya ini. Jadi menurut saya ini bullish untuk kripto secara jangka panjang. Kita lihat kalau di sini saja Visa itu sudah mau menggunakan Starknet. Ini menunjukkan kalau fundamental kripto itu tidak mati, tetapi terus bertumbuh. Semakin banyak perusahaan-perusahaan besar tradisional itu yang mau bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan kripto, karena itulah teknologi yang akan digunakan oleh orang-orang kebanyakan di kemudian hari. Jadi teman-teman posisikan sedemikian rupa, teman-teman pastikan memilih koin-koin yang tepat. Menurut saya Layer 2 bisa menjadi koin-koin yang akan sangat kuat di kemudian hari ya. Oke. Dan kita akan melihat apa yang dilakukan oleh whale terbesar Bitcoin favorit kita, yaitu Ilko, di mana dia mengirimkan lebih dari 10.000 Bitcoin, dan ternyata ini hanya pemindahan wallet saja. Jadi saya track, dia masuknya ke sini, ke sini, ke sini, dan ke sini, ke sini. Ternyata ini bukan untuk dijual, tetapi hanya memanage wallet dia saja ya. Jadi posisi Bitcoin yang ada di sini itu sekarang ada 138.164. Jadi tadinya 138.000, sekarang menjadi 124.000 yang ada di wallet ini. Masih merupakan wallet kepunyaan wallet yang cukup besar ya, dalam hal jumlah Bitcoin ya. Dan saya akan update juga tentunya apakah dia akan berencana untuk menjualnya. Kelihatan bisa, kalau misalnya jumlahnya yang bulat seperti ini, maka kemungkinan besar dia itu mau menjualnya teman-teman ya. Oke. Nah, itu saja untuk informasi pada hari ini. Secara jangka pendek kita itu bullish, tapi kita masih dalam posisi yang bearish karena belum mencapai target-target tertentu ya. Jadi kita setidaknya harus sampai ke daerah 21.000 agar tidak menjadi bearish ya. Target bearish adalah dia bisa sampai ke 14.000. Itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.